Tanya naon sama doa jadi bahasa orang itu salah. Nah di perjalanan Nabi itu ada sekelompok orang sedang menggunting lidahnya, sedang menggunting bibir-bibirnya. Siapa itu? Itu orang yang suka menyebar fitnah. Dia sendiri tidak melaksanakan. Itu nanti di sana terlihat oleh Nabi, dia sedang menggunting bibirnya dan menggunting lidahnya, cuman bisa ngomong kagak bisa ngelaksanain, itu aja. Gitu. Ya itu. Ya, bahasa singkatnya orang. Wa marro, lepas dari itu Nabi di kaumin juga sedang lewat. Kaumin ketemu dengan rombongan juga, dengan kaum laum Al-Far. Itu sih orang-orang yang ketemu Nabi itu kukunya panjang-panjang. Minu hasin, cuman kukunya yang panjang itu terbuat dari tembaga yang panas. Yahmasuna biha wujuhum wasuduruhum. Dan dia sedang berbuat dari kukunya yang panjang terbuat dari tembaga itu, dia sedang mencakar-cakar mukanya dan mencakar-cakar dadanya. Pakola. Nah, juga terkejut kaget, mana ulaya Jibril, siapa itu gerakannya Jibril? Kok mukanya sendiri dia cakar, dia rusak, sampai istilahnya wajahnya hancur, dadanya juga hancur, dia cakar-cakarin. Dijawab oleh Jibril, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihi. Kalau kamu mau tahu Muhammad, itulah sebagian daripada umat yang suka luhuman nasi. Dia menggosip saudara, menggosip manusia, memfitnah, istilahnya yang lain. Wa yaqauna fi a'radihim, sampai dia apa namanya, a'radihim itu aurat atau istilahnya rahasia orang dia buka. Itulah yang ketemu sama Nabi di perjalanan. Dari situ juga Nabi wa utiya ala hajarin sogirin, ketemu sama batu yang kecil. Ya khlutu minhu saurun ajimun, tapi anehnya di lubang batu yang kecil itu keluar apa? Saurun ajimun, sapi yang besar. Sapi yang besar ini kita sebutnya sapi apa? Lemos. Keluar dari lubang batu yang kecil. Yuridu ayyarji'a min haitsu kharaja. Setelah itu sapi keluar, dia pengen kembali masuk ke lubang yang kecil tadi. Palayastati'u, tapi dia tidak mampu, nggak bisa. Keluar dari batu lubang yang kecil dia bisa, pas dia mau balik lagi ke lubang yang kecil itu kagak bisa. Pakola maha jaya Jibril, siapa itu Jibril? Kata Nabi. Dijawab oleh Jibril, hadar rajulu min ummatika yatakallamu bil kalimatil azimati summa yandumu alaiha fala yastati'u ayyaruddaha.
Dia itu bagian daripada umatmu. Dia bicara dengan lantang, dia bicara kebaikan. Kemudian dia bicara istilahnya atas istilahnya, dia merasa nyesel karena istilahnya ini yang gak atas untuk diomong. Dia ingin meralat omongannya itu, tidak bisa. Dari situ wabainahuma wabainama huwa yasiru idada da'in an yamin. Itu lepas dari pandangan Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Pas sedang Nabi berjalan, ada yang manggil an yaminihi, yang sebelah kanan, manggil-manggil Nabi sambil bicara, ya Muhammad unzurni as'aluka. Hai Muhammad, tunggu aku sebentar. As'aluka, saya mau ngomong, saya mau bicara, saya mau nanya. Falam yujibu, Nabi tidak menjawab dan tidak menoleh. Faqala mahaya ya Jibril. Dijawab oleh Jibril, siapa itu yang manggil-manggil saya? Jibril. Di sebelah kanan itu dijawab oleh Jibril, qala ada da'il Yahudi. Itu ajaran orang-orang Yahudi. Amalau anak kalau ajab dah, kalau seandainya sungguhnya kau memenuhi tadi panggilan undangan Yahudi tadi, tahu wadat ummatuka, pasti umat kamu itu akan jadi Yahudi semua. Nauzubillah min. Maka Nabi tidak memperdulikan, tidak menjawab dan tidak menoleh, tidak peduli terhadap omongan undangan. Kemudian juga Nabi bainama huwa yasiru inda ada an shimaliki, juga ada yang memanggil sebelah kiri, manggil-manggil kepada Nabi, sama ya Muhammad unzurni, tunggu aku sebentar, as'aluka, saya mau bicara. Falam yujibu, Nabi juga sama sekali tidak menoleh dan tidak menjawab atas panggilan itu. Faqala ma ada ya Jibril, malah Nabi nanya sama Jibril, siapa itu gerangan yang manggil saya ya Jibril? Qala hada da'in nasara, amma anna kalau ajab tahu lada sorot ummatuka. Itulah undangan panggilan Nasrani. Kalau seandainya engkau memenuhi panggilan tadi, pasti umatmu akan jadi Nasrani semua. Nauzubillah min. Jadi ketemu sama Nabi semua di perjalanan. Ya. Jadi bagi Nabi enggak aneh kejadian yang istilahnya akan datang, yang istilahnya ini. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan hidup manusia diberangkatkan, diistilahkan dan diberatkan, itu hanya Rasulullah satu orang. Tidak ada manusia sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi manusia sesudahnya. Ini gambaran yang diketemukan Nabi ini, gambaran nanti orang-orang yang ketemu nanti di sana. Itu. Seperti itu. Wa bainama huwa yasiru idwa bimra'atin hasiratin andira'an dira'aihi wa alayya min kulli zinatin Allah ta'ala. Lepas dari itu kemudian Nabi sedang menuju perjalanan, ketemu juga Nabi dikejutkan dengan ketemu seorang perempuan. Wanita apa perempuan? Wanita. Wanita itu apa? Wanita itu wani menta, wani main mat. Itu wanita. Artinya perempuan sendiri aja kerja mainnya.
Khalaqahullah. Ya. Cuman itu hasil roti. Dia berpakaian yang indah. Si perempuan itu andiraihi. Cuman sayang seribu sayang. Walaupun indah pakaiannya, dia seperti telanjang. Istilahnya, walaupun dia pakai baju, keteknya kelihatan. Kalau keteknya kelihatan, apa namanya, baju apa? Cak kurang bencongan lembong, kelek KTM, tapi cak kurang ada mayuken sih. Gitu nya, lu boleh lihat ketek gua kan gitu ya, iya dah, mendingan lembong, mendingan yuken sih. Azrobenya. Walaya min kulli zinatin khalaqallah. Dia dengan pakaian yang indah, penuh dengan hiasan, penuh dengan istilahnya udara. Ya. Khalaqallahu ta'ala. Itulah Allah ciptakan kepada si perempuan itu. Kemudian faqala ya Muhammad. Manggil juga itu si perempuan kepada Nabi Muhammad, undurni, tunggu sebentar aku. Gitu ya. As'aluka, saya mau ngomong, saya mau nanya. Falam yaltafit, tapi Nabi tidak memperdulikan, tidak menengok kepada si perempuan itu. Itu ya Pak Kola Malabi ya Jibrilu, malah Nabi menanya kepada Jibril, siapa perempuan itu ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, tilkat dunia. Jibril mengatakan itulah rupanya dunia. Jumlahnya isinya perhiasan dunia yang menggiurkan, yang istilahnya semua orang mengejar dunia ketemu sebagian kecil, sebagian besar khayalan gitu ya. Amma annaka law ajabtalah tarat ummatukan dunia. Kalau engkau mau memenuhi tadi undangan si perempuan tadi, pasti umat akan lari ke dunia semua, tidak akan yang lari kepada agama. Itu kayaknya Masya Allah. Ini jadi dunia itu ibarat apa? Ibarat bayang-bayangnya dikejar orang kencang, dia lari dua kencangnya. Kita diam, dia juga diam. Itu bayang-bayang benarnya. Tapi ditewak mata benang, benang gitunya. Dari ini disebut lagi kalangkah gitunya. Nah, tapi itu diserupakan, ya, dijelmakan oleh Allah itu jadi perempuan yang berpakaian indah. Coba aja kita ke perumahan Alam Sutra, nggak ada yang jelek. Mulus semua. Coba ke Alam Kubur, ada yang bagus nggak? Itu beda Alam Sutra dengan Alam Kubur. Nah, dari situ Nabi juga ketemu bisaikhin yakuhu muntahiyah. Nabi ketemu dengan kakek-kakek yang udah bongkok, dia sambil lari-lari. Anitoriki jalannya, halumma ya Muhammad, tunggu aku, kata si kakek itu. Maka ya Jibril barsir, cepat Muhammad, jangan hiraukan si kakek, kamu lebih cepat jalannya. Pakola mahada ya Jibril, siapa itu gerangannya Jibril? Dijawab oleh Jibril, qala hadadaka Allah iblis, itulah musuh Allah yang disebut iblis. Iblis itu dari kata ablasa,
artinya putus asa. Itu bagian daripada rajanya setan itu iblis isinya. Aroda antamila ilaihi, jangan kau cenderung daripada undangan-undangan itu. Nabi lanjut aja buru-buru, nggak menghiraukan si kakek itu yang iblis menyerupai itu. Iblis menyerupai istilahnya kakek-kakek itu waktu Nabi mau hijrah juga. Jadi Nabi sudah dilikung, sudah dikepung rumahnya, termasuk di dalamnya itu bukan hanya orang-orang Quraisy, bukan hanya jahiliyah, bukan hanya istilahnya Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk iblis juga menjelma. Cuma Nabi sebelum keluar itu membaca ayat apa? Ayat 9 apa? Min bainihim saddaw wa min khalfihim fa'ad fahum baru dikebarkan ke gedung pasir. Semua tidur. Nabi keluar. Cuman yang jadi apa namanya untuk menyerupai apa namanya sinonim apa? Gerak-gerik Nabi, cara selimutnya, cara tidurnya itu kepada Sayyidina Ali. Nabi keluar gak ketahuan dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini bukan satu ingatan dan pembelajaran dalam kehidupannya. Dan semua ini memang diketemukan oleh Nabi waktu Nabi dalam perjalanan Isra. Itu kalau kita tidak menerapkan iman tidak akan percaya, tidak akan apa iya. Itu semua banyak sekali yang diketemukan oleh Nabi di dalam perjalanan itu. Dan itu nanti memang itu adalah kehidupan kita. Setelah kita habis di dunia, kan kita akan mengalami istilahnya alam-alam berikutnya. Ini yang diketemukan oleh Nabi seperti itu. Itu saja.